Tanpa memperpanjang waktu, saya meminta kepada Ustaz Ibu untuk melanjutkan kajian kita tentang Al-Tiga Manatoya, insyaallah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur milik Allah yang mengumpulkan kita dari majelis subuh ini. Mudah-mudahan kata kita menjadikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghibur bagi setiap dosa dan kesalahan kita, menjadi amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil manfaatnya di dunia akhirat insyaallah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada Rasulul Alam Nabi Muhammad SAW, kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya yang tunduk taat dan patuh pada kesalahan yang dibawanya. Hadirin rahimakumullah. Kita merasa dingin. Di makalah yang Terbiasa soalnya dari semalam. 28, Kulitnya udah mikir nggak dingin lagi. Ibnu Athaillah menyebutkan bahwa qaumun aqamahumullahu al-haqq bi khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi. Kalla numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura. Kata Ibnu Athaillah, qaumun aqamahumullahu al-haqq bi khidmatihi. Ada sebagian orang, ada sebagian kaum yang ditetapkan oleh Allah untuk berkhidmat kepadanya. Jadi kata Ibnu Athaillah, ada kaum-kaum yang ditetapkan oleh Allah untuk berkhidmat, untuk menghambakan diri, untuk khidmat itu dari kata qadim. Jadi menghambakan diri atau mengabdikan diri, atau dalam arti orang Indonesia membabukan diri, gitu ya, membabukan diri. Wa qaumun ihtassahum bi muhabbati. Dan ada kaum yang oleh Allah diistimewakan bi muhabbati, untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kala numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik. Kepada mereka itu, kepada masing-masing kelompok tersebut, Allah memberikan semua anugerahnya, Allah memberikan semua bantuannya. Dan sesungguhnya bahwa bantuan Allah itu tidak terbatas. Jadi kalau kita lihat di makalah ini, bahwa ada dua kelompok yang dipisahkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Yang pertama, kelompok yang aqamahul haqq bi khidmatihi, kelompok yang ditetapkan oleh Allah untuk senantiasa menghambakan diri kepadanya. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, qaumun ihtassahum bi muhabbati. Kelompok yang kedua adalah kelompok-kelompok yang dalam cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelompok yang pertama secara garis besar, dia hanya terpaku kepada ibadah-ibadah yang secara real saja dia lihat. Dia hanya terpaku kepada syariat-syariat yang sudah jelas, gitu. Belum sampai kepada hakikat kalau dalam istilah bahasa kajian ini. Nah, sementara orang-orang yang bimuhabbati, orang-orang yang ditetapkan oleh Allah dalam kecintaan kepadanya, dia sudah tidak terpaku lagi kepada yang namanya hakikat. Dia tidak terpaku lagi kepada yang namanya syariat, gitu. Tapi tentu saja orang yang bermuhabbah kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Allah, pasti tidak hanya sebatas kecintaan saja, pasti ada realnya. Dia pasti menjalankan syariat-syariatnya. Walaupun dalam hal ini saya sendiri belum bisa membedakan mana yang maksud dengan khidmat kepada Allah, menghambakan diri, mana orang-orang yang mencintakan, orang-orang yang cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri belum bisa membedakannya. Tapi kita coba lihat
syarahnya Imam siapa ini? Iqaduddin ini. Syarahnya. Yang satu lagi. Al-ibad makhsusuna bil inayah 'ala al-qismain. Bahwa hamba itu yang menghambakan diri, hamba yang menghambakan diri itu terbagi kepada dua kelompok. Pertama, qasmun wajhul haq li khidmatihi wa aqamahu fiha. Kelompok pertama adalah kelompok hamba yang mereka menjalankan seperti misalkan qiyamul lail, wasyamun nahar, wa humul ibad wazuhad. Kelompok ini disebut kelompok hamba atau kelompok yang zuhud. Jadi kelompok yang berkhidmat kepada Allah itu mereka menjalankan saum di siang hari, mereka menjalankan qiyamul lail. Ini adalah kelompok ibad, kelompok hamba atau kelompok zuhud, orang-orang yang zuhud karena mereka meninggalkan kecintaan terhadap dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kelompok wa minhum man wajihil haq fi iqamatil din wa syar'il muslimin. Ada kelompok-kelompok yang ingin menegakkan hukum-hukum Allah, menjaga syariat-syariat orang-orang Islam. Umum ulama wassulaha. Mereka adalah kelompok para ulama dan kelompok orang-orang soleh. Nah, kelompok ini masih disebut sebagai kelompok yang mengkhidmatkan diri kepada Allah. Istilahnya masih menjadi khodamnya Allah, masih menjadi pembantunya Allah. Kenapa? Karena mereka ingin menjaga syariat-syariat Allah, ingin menjaga hukum-hukum Allah. Mereka adalah kelompok para ulama dan kelompok orang soleh. Nah, dalam kacamata ini, ulama walaupun mereka memperjuangkan hukum-hukum Allah, memperjuangkan syariat-syariat Allah, memperjuangkan kepentingan umat Islam, dalam kelompok ini masih disebut sebagai orang-orang yang menghambakan diri, orang-orang yang membantukan dirinya untuk Allah. Bukan orang-orang yang bimuhabbati, belum sampai kepada tahapan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man aqamahu al-haq li nasrati din wa ili kalimatillah. Ada kelompok-kelompok yang ingin menolong agama Allah, kemudian ingin meninggikan kalimat-kalimat Allah. Wa humul mujahiduna fi sabil rabbil alamin. Mereka adalah kelompok-kelompok mujahid, kelompok-kelompok ahli jihad di jalan Allah. Mungkin di kelompok di daerah-daerah tertentu seperti di Afghanistan, nah itu pembantu-pembantu Allah yang ingin menegakkan, ingin menolong agama Allah. Kemudian ada juga kelompok wa minhum man aqamahu al-haq li tamhidil balad wa tashdidul ibad wa humul umara was-salatin. Ada kelompok-kelompok yang ingin menyuburkan negerinya, yang ingin memakmurkan rakyatnya. Mereka adalah kelompok-kelompok umara dan kelompok-kelompok salatin. Nah, ini kelompok-kelompok ahlul khidmah, kelompok-kelompok yang ingin membantukan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertama ada kelompok yang hanya ibadah saja, ibad dan zuhad. Kedua ada kelompok-kelompok yang ingin mengajarkan ilmu Islam, inilah kelompok para ulama dan kelompok para orang soleh. Kemudian ada kelompok-kelompok yang ingin meninggikan kalimat Allah, jadi mereka kelompok para mujahid. Dan ada kelompok-kelompok yang ingin membuat rakyat makmur, negerinya subur. Mereka ada kelompok umar dan kelompok para raja. Ini kelompok-kelompok yang khidmatur rabbi. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang harus kita tiru. Sebenarnya dua-duanya juga harus kita tiru. Tapi di dalam makalah ini dibagi kepada dua kelompok yang tadi disebutkan. Waqasmun aqamahumullah bi waktu sohbi ma'rifati. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang begitu tinggi kecintaannya terhadap Allah. Mereka memiliki kekhususan tertentu untuk mengenal Allah. Wahumul alifun al-kamilun. Mereka adalah orang-orang alif yang sempurna. Mereka orang-orang alif yang sempurna. Saliku sawat at-tariq. Mereka memiliki jalan yang berlainan dengan kelompok yang tadi. Kalau kelompok yang tadi, mereka menolong agama Allah itu dengan real yang mereka bisa lakukan. Seperti para ulama mendakwahi orang, seperti para raja membuat rakyatnya makmur dengan kekuasaannya, membuat negaranya subur dengan kekuasaannya. Itu adalah khidmat, berkhidmat kepada Allah. Nah, tapi kalau kelompok yang kedua ini, mereka memiliki jalan yang lain.
yang ditempuh oleh orang-orang yang sebelumnya. Mereka memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap Allah. Lianna ahli hikmah talibunal ujur. Perbedaannya adalah kalau ahli hikmah, seorang hamba, ahli hamba itu mereka berbuat tersebut karena mencari pahala. Gitu. Perbedaannya mungkin di sini yang bisa kita bedakan. Jadi kalau ahli hikmah, ya khuduna ujur. Lianna ahli hikmah talibunal ujur. Orang-orang ahli hikmah itu mereka mencari pahala Allah. Nah sementara wa ahlul mahabbah rufi'at anhus sutur. Sementara ahlul mahabbah mereka diangkat hijab darinya dengan Allah. Jadi kalau ahli hikmah kita misalkan, wallahu a'lam kita termasuk kelompok yang mana? Karena seperti tadi di awal saya belum bisa membedakan mana ahli hikmah sama ahlul mahabbah. Tapi kalau ahli hikmah katanya mereka berbuat sesuatu itu karena memang mencari pahala. Mereka saum Arafah itu karena ingin dihapuskan dosanya setahun yang lalu dan setahun ke depan. Mereka saum Syawal itu karena ingin mendapatkan pahala saum selama satu tahun. Mereka qiyamul lail karena ingin disebut sebagai orang yang soleh misalkan. Itu ahli hikmah. Talibunal ujur. Mereka mencari pahala ketika mereka berbuat. Sementara wa ahlul mahabbah rufi'at anhus sutur. Sementara ahlul mahabbah, orang-orang yang memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap Allah, mereka ditutup hijab antara dia dengan Allah. Mereka sudah tidak memiliki batasan lagi, sehingga mereka sudah tidak berharap apa-apa lagi. Yang penting yang dia inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan yang begitu menarik dari siapa ini? Abu Yazid. Maaf ya, saya kutip ya. Abu Yazid Al-Bustami menyebutkan bahwa jika kebajikan yang dikaruniakan kepada Adam, kemudian kesucian malaikat Jibril, kemudian rindu dendamnya Nabi Musa alaihi salam, kemudian kecintaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khalilullahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian semuanya itu ada pada diri kamu, ada pada diri kita, maka jangan kalian menyukainya, karena semua itu adalah hijab. Kalian jangan menyukainya, karena semua itu adalah hijab. Kata Abu Yazid, carilah dia dari dia, carilah Allah dari Allah, maka semuanya yang disebutkan tadi pasti kamu akan memilikinya. Ngerti kan? Saya juga nggak ngerti. Abu Yazid emang kayak gitu ya? Ruwet. Jadi kata Abu Yazid gitu. Jadi kalau misalkan Allah menganugerahkan kita kesucian malaikat Jibril, rindu dendamnya Nabi Musa kan kemarin. Kemudian maaf, kemarin dalam artian yang benar, bukan dikit-dikit marah, kok marah cuma sedikit-sedikit. Kemudian cintanya Nabi Muhammad SAW, kemudian gelar Khalilullah Nabi Ibrahim ada di dalam diri kita. Maka kalian jangan menyukai itu, karena itu semuanya hijab. Itu adalah penghalang kita belum sampai kepada hakikat yang sesungguhnya. Carilah Allah itu dari Allah langsung. Jangan melewati perantara. Demikian kata Abu Yazid. Bukan begitu Pak Yazid. Ada ungkapan lagi. Ungkapannya seperti ini, seperti yang dialami oleh Al-Haraj. Kata dia, kalau saya dipotong katanya, kalau saya dibunuh, maka saya akan tertawa. Saya tidak akan menangis, tapi saya akan tersenyum, akan tertawa. Kalau misalkan mata saya dicungkil, maka saya akan senang, karena ruh mata saya itu akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu. Kalau misalkan kaki saya dipotong, maka saya akan tersenyum. Kenapa? Karena ruh kaki saya sudah tidak ada di dalam diri saya lagi. Karena ruh kaki saya sudah tidak dalam penguasaan saya lagi, maka ruh kaki saya itu akan menuju kepada Allah. Kalau tangan saya dipotong pun akan demikian.
sampai habis jiwa raga saya, sampai saya sudah tidak memilikinya lagi. Kenapa? Karena semua roh itu kembali kepada yang ingin dipertemukannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajar kalau ada ungkapan-ungkapan yang tidak bisa dimengerti oleh kaum yang awam. Memang seperti itu. Ahli-ahli pencinta itu memang luar biasa, di luar logika kita. Orang-orang yang mencintai Allah itu memang di luar logika kita, di luar logika manusia. Ada beberapa kisah sahabat bagaimana ketika dia menunjukkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Tentu kecintaan dia terhadap Rasulullah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan dia terhadap Rasulullah adalah cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat At-Taubah misalkan, Allah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha tijaratan takshawnaha kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin." Kata Allah, katakanlah, in kana aba'ukum wa abna'ukum, apabila bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, kemudian harta-harta yang kamu miliki, kemudian perdagangan-perdagangan yang kamu takutkan kerugiannya kalau ditinggalkan, kemudian rumah-rumah yang kamu tinggali, yang kamu senang di dalamnya, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kalian cintai daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah keputusan Allah sampai Allah menentukan keputusan terhadap kalian. Allahu la yahdil qaumal fasiqin, karena sesungguhnya Allah tidak akan menghidayahi orang-orang yang fasik. Dari ayat ini kita ambil kesimpulan bahwa cinta kita terhadap Allah, cinta kita terhadap Rasulullah SAW itu merupakan kewajiban, bukan merupakan pilihan. Jadi itu sudah merupakan rukun kita sebagai muslim. Cinta terhadap Allah dan cinta terhadap Rasulullah SAW itu merupakan rukun, bukan merupakan pilihan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis ketika ditanya bahwa siapa yang lebih engkau cintai? Kata Umar bin Khattab, aku mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun kecuali diriku sendiri. Kata Umar bin Khattab. Kemudian kata Rasulullah, engkau belum sampai kepada hakikat cinta yang sesungguhnya. Kenapa? Karena engkau masih mendahulukan cintamu terhadap dirimu sendiri daripada aku dan daripada Allah dan aku, kata Rasulullah. Kemudian kata Umar bin Khattab, al-an ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai daripada semuanya, termasuk diriku sendiri. Kata Rasulullah, al-an, sekarang baru kita sampai kepada cinta yang sesungguhnya. Karena memang cinta terhadap Allah dan Rasulnya itu di luar logika manusia. Saya membacakan sebuah kisah dari Imam Qurtubi. Imam Qurtubi meriwayatkan sebuah kisah tentang Sauban, maula Rasulullah SAW. Pernah dengar kisahnya Sauban? Pernah dengar gak nama Sauban dengan kisahnya? Pernah dengar tidak namanya Sauban? Sauban adalah sahabat Rasulullah SAW. Tapi kalau kita baca di riwayat sahabat-sahabat Rasul atau yang terkenal misalkan 60 sahabat Rasul, itu tidak ada nama Sauban. Kalau di dalam kitab bahasa Arab misalkan judul bukunya itu apa? Ar-Rijal Hawla Rasul, laki-laki di sekeliling Rasul, itu nama Sauban juga tidak ada. Atau misalkan buku yang lumayan terkenal tentang sahabat Rasul itu apa? Suwar min hayatis sahabat, cerita-cerita dari golongan para sahabat. Itu nama Sauban tidak ada. Tapi Imam Qurtubi mengutip sebuah cerita tentang Sauban, bagaimana kecintaannya terhadap Rasulullah SAW. Bahwa Sauban, karena Sauban maula Rasulullah SAW, syadidul hubb, memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap Rasulullah. Qalil sabr akan tetapi sedikit kesabarannya untuk menahan cintanya. Ada orang yang begitu menggebu-gebu cintanya, tapi kesabarannya berkurang. Jadi ingin ketemu terus. Dulu mungkin Pak Habib sama istrinya, cintanya begitu besar, tapi sabarnya kurang.
jadi naik benteng gitu. Karena itu kan orang syadidul hub qalilus sabar. Ya, syadidul hub itu qalilus sabar. Jadi orang yang menggemuk kecintaannya biasanya sabarnya kurang, dan itu merupakan kewajaran. Wajar kalau orang cintanya makin banyak, sabarnya pasti akan sedikit. Betul tidak? Logikanya seperti itu. Apalagi zaman-zaman SMA dulu, mungkin ya kalau yang ngalamin SMA. Kalau yang ngalamin. Misalnya dia memiliki satu inceran atau apa, cintanya begitu mulu, pasti sabarnya hilang. Jam istirahat tinggal 10 menit aja gelisahnya udah luar biasa, kayak ambil gitu. Iya, sabarnya hilang kecil. Nah, makanya wajar yang dialami oleh sahabat. Wajar. Jadi kata Imam Qurtubi, syadidul hub la qalilus sabr an. Jadi cintanya begitu besar terhadap Rasulullah SAW, akan tetapi kesabarannya lebih sedikit karena memang itu wajar, secara manusiawi wajar. Fa'ata dzata yauman waqad taghayyara launuhu wa nahnu ismuhu. Datang sahabat ini kepada Rasulullah SAW dengan keadaan yang berbeda. Kulitnya agak sedikit pucat dan jasadnya agak sedikit kurus. Ya'rafu fi wajhihil hazan. Kita bisa melihatnya bahwa wajahnya itu penuh dengan kesedihan sahabat ini. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Rasulullah SAW kepada sahabat, "Ma ghairal launuk?" Apa yang menyebabkan keadaan kamu seperti ini wahai sahabat? Qala ya Rasulullah. Sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ma bidurran wala ja'fi anni idza lam arakash taqat ilaika wastawashta wa syata syadidal wa hasyata syadidatu hatta alqa. Sesungguhnya yang membuatku keadaan seperti ini, sesungguhnya yang membuat keadaanku seperti ini adalah bukan karena penyakit, bukan karena madorot, bukan karena kelaparan, akan tetapi karena saya lama tidak melihat engkau, katanya gitu. Coba. Yang membuat keadaan aku seperti ini bukan karena penyakit, bukan karena kelaparan, bukan, tapi karena jarangnya aku melihat engkau, kata sahabat. Kemudian dan aku memiliki ketakutan yang begitu besar ketika aku mengingat akhirat. Jangan-jangan kalau kita nanti di akhirat kita tidak bertemu lagi, kata sahabat. Summa dzakaratul akhirah. Kemudian aku mengingat akhirat. Wa akhafu alla araka hunak. Aku khawatir ketika aku mengingat akhirat, aku begitu ketakutan. Jangan-jangan nanti aku tidak bisa melihat engkau lagi, kata sahabat. Li'anni araftu annaka tarfa'u ma'an nabiyyin. Karena aku tahu diri engkau itu akan bersama para nabi nanti di surga. Engkau itu akan berkumpul dengan para nabi di surga. Tentu di surga Jannatul Firdausul A'la. Itu kata sahabat. Wa anni indaqalatul jannah kuntu fi manzilati hiya adna min manzilati. Kata sahabat, andaikan aku masuk surga, kata sahabat, pasti kita akan berbeda manzilahnya, kita pasti akan berbeda kelasnya. Aku pasti akan berada di surga yang paling bawah, dan engkau pasti akan ada berada di surga yang paling atas. Ini ketakutan sahabat. Padahal kita sama-sama di surga, coba, ya kan? Sahabat sudah tidak memikirkan surga lagi. Sahabat sudah tidak memikirkan surga lagi, tapi yang dia pikirkan adalah kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Jangan-jangan nanti dia tidak bisa bertemu lagi. Nah, ahlul khidmah, orang-orang yang menghambakan diri, pemikiran seperti itu. Yang penting masuk surga, ya kan? Nggak apa-apa saya di atas, ibu-ibu di bawah. Yang penting masuk surga. Atau sebaliknya, ibu-ibu di bawah, saya di atas. Yang penting masuk surga. Bodoh. Ya, itu kan orientasi kita masih surga. Tapi kalau sahabat tidak. Yang dia pikirkan adalah orang-orang yang dicintainya, Allah yang dicintainya, keridhaan Allah. Karena kalau orang yang ridho pasti bersama-sama, gitu ya. Kemudian kata sahabat, wa in lam adkhal la araka abadan. Tapi kalau seandainya saya tidak masuk surga, kata sahabat, pasti saya tidak akan melihat engkau selama-lamanya. Coba.
Ini kecintaan yang luar biasa seorang Sauban terhadap Rasulullah SAW. Sampai dia itu kurus kering, sampai dia itu penuh dengan kesedihan wajahnya, kulitnya pucat. Kenapa? Menahan rindunya. Ada ketakutan yang luar biasa kalau dia tidak bisa bertemu dengan yang dicintainya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti yang namanya surga, yang namanya neraka tidak akan menjadi poin penting lagi. Sebagaimana Sauban maula Rasulullah SAW. Kemudian turun ayat, "Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Turunlah ayat, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka pasti akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah terhadap mereka dari golongan para nabi, golongan siddiqin, golongan syuhada, golongan sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baik tempat berkumpul, itulah sebaik-baik teman kita berkumpul. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kita bisa ambil kesimpulan, wajar kalau misalkan di makalah yang tadi bahwa ada orang-orang ahlul hikmah yang hanya menghambakan diri karena mereka thalibun al-ujur. Mereka hanya mencari pahala. Tapi kalau ahlul mahabbah, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, mereka tidak hanya sekedar mencari ujur, tidak hanya mencari pahala, akan tetapi mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kisah Sauban yang bisa kita petik hikmahnya. Bagaimana ketakutan dia tidak bertemu dengan orang yang dicintainya, bagaimana kekhawatiran dia kalau dia tidak bertemu lagi dengan Rasulullah SAW. Ketika dia jarang bertemu saja, kesedihannya luar biasa. Ketika dia tidak bertemu saja, ketika jarang bertemu saja, dia takutnya udah luar biasa. Apalagi nanti di akhirat katanya, hari yang abada, hari yang selama-lamanya, tidak ada pilihan lagi. Bagaimana ketakutannya yang luar biasa tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Harusnya tertanam dalam diri kita, harusnya tertanam dalam hati kita. Bagaimana kita bisa menanamkan cinta terhadap Rasulullah SAW, bagaimana kita bisa menanamkan cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan yang lainnya. Karena kata Rasulullah SAW bahwa cinta terhadap Allah dan Rasulnya itu bukan merupakan pilihan, tapi merupakan kewajiban. Wajib seorang muslim menomorsatukan Allah dalam urutan cintanya. Wajib seorang muslim menomorsatukan Allah dan Rasulnya dalam urutan cintanya, baru setelah itu dirinya dan sebagainya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ahlul Fadimah ya'khuduna ujurahum wara'al bab wa ahlul mahabbah fi munajadil ahbab. Ahlul Fadimah mafdul bainahum wa bainal hijab wa ahlul mahabbah marfu' bainahum wa bainal hijab. Ahlul Fadimah min ahli dalil wal burhan wa ahlul mahabbah min ahli syuhud wal iyan. Ahlul Fadimah la tadfa'u anhum hudud wa ahlul mahabbah tansabu 'alaihim hudud. Ahlul Khadimah mahabbatuhum maqsumah wa ahlul mahabbah mahabbatuhum majmu'ah. Fadzalika dama ahlul Khadimah fi khadimatihim wa nafadal mahbub ila syuhudi mahbubihim. Falau taraku hududu wa hasaru mahabbatuhum fi mahbub wahid lanafadu ila mahbubihim wa syahiduhu bibasari iqadahum wastarahu min ta'bir khadimatahum. Kata Ibnu Ajibah Al-Khadimah ya'khuduna ujurahum wara'al bab. Orang-orang yang berkhidmat kepada Allah, orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah, mereka ingin membuka pintu-pintu pahala yang sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika mereka beramal banyak, mereka beranggapan mereka sudah berpahala banyak. Sementara wa ahlul mahabbah fi munajatil ahbab. Sementara ahlul mahabbah yang mereka cari adalah hanya kecintaan Allah yang begitu besar. Jadi mereka berbuat, mereka bukan mencari pahala lagi, tapi mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ahlul Khadimah, mereka hitung-hitungan. Kalau saya bekerja banyak,
pasti duitnya juga pasti banyak. Kalau saya overtime-nya lama, pasti duitnya juga pasti bakalan lebih banyak. Nah ini ahlul khadimah, pekerja ahlul khadimah itu. Sementara ahlul mahabbah yang dicari keriduan Allah. Walaupun dia overtime tidak dibayar, misalnya kan gitu. Yang penting dapat keriduan dari bosnya, itu ahlul mahabbah gitu. Jadi kalau ahlul khadimah ujurahum al-albab, sementara ahlul mahabbah fi munajatil ahbab. Ahlul mahabbah itu dia mencari sebanyak-banyak kecintaan Allah. Apapun yang dia kerjakan, yang dia cari adalah keridhaan Allah. Istilahnya gitu kan, seperti yang minggu lalu saya ceritakan bahwa andaikan Allah memasukkan saya ke dalam neraka, kalau Allah hidup nggak apa-apa, gitu. Ungkapannya seperti itu. Padahal kalau kita balik, tidak mungkin Allah memasukkan kita ke dalam neraka kalau Allahnya ridho terhadap kita. Ini hanya sebatas ungkapan bagaimana orang-orang mencari keridhaan Allah dan kecintaan Allah. Ahlul khadimah masdulu bainahu wa bainal hijab. Ahlul khadimah ahli yang kelompok yang menghambakan diri kepada Allah itu masih terhalang oleh hijab syariat, masih terhalang oleh ritual yang ada. Sementara ahlul mahabbah marfu bainahu wa bainal hijab. Sementara ahlul mahabbah itu sudah diangkat lagi hijabnya. Mereka sudah tidak ada batasan lagi antara dirinya dan Allah. Mereka kedekatan dengan Allah itu sudah tidak terbatas lagi oleh yang namanya ritual. Tapi bukan berarti seperti yang minggu lalu, jangan sampai salah paham ya. Jumatan enggak, kenapa? Mau saya Jumatan di kamar. Ini kan udah lain, itu udah lain. Maksud hijab di sini mereka sudah tidak peduli lagi dengan amal dalam artian apa yang dia kerjakan itu bukan hanya sekadar menjauhkan dirinya dari api neraka, bukan hanya sekadar jalan memasukkan dirinya kepada surga, itu yang dimaksud gitu ya. Bukan berarti ahlul mahabbah itu meninggalkan syariat, bukan berarti yang namanya ahlul ma'rifat itu kemudian dia tidak mengamalkan aktivitas agama, bukan. Karena yang terjadi adalah banyak orang yang mengaku dirinya sudah sampai kepada hakikat, mereka tidak menjalankan syariat. Ini yang salah gitu. Ini yang salah. Kan itu ada tahapan syariat, makrifat dan hakikat. Nah, kalau ada orang yang sudah sampai hakikat, katanya sudah tidak perlu lagi menjalankan syariat karena sudah sampai kepada hakikat. Makanya ketika diajak Jumatan, Mbak, saya kan di kamar saja, saya sudah sampai hakikat. Nah, ini yang salah. Ini yang salah. Sebenarnya tidak seperti itu. Yang dimaksud adalah syariat sudah tidak dijadikan lagi sebagai alat buat dia. Dia hanya sebatas kewajiban yang ditentukan oleh Allah untuk mencari kecintaannya, bukan untuk menggapai keinginan syahwatnya. Ya kan, bukan hanya sekadar mencapai keinginan nafsu pribadinya untuk memasukkan dirinya ke dalam surga atau menjauhkan dirinya ke dalam neraka. Ahlul khadimah min ahli dalil wal burhan. Nah, kelompok-kelompok hamba ini adalah kelompok-kelompok dalil, kelompok-kelompok petunjuk. Jadi kelompok-kelompok asbab, kalau begini bakal begitu, ya kan? Kalau misalkan pergi haji, contoh misalkan saya harus dapat pahala haji, berarti harus pergi haji, gitu. Nah kalau ahlul mahabbah tidak seperti itu, gitu. Ahlul mahabbah tidak seperti itu. Ahlul khadimah itu masih hitung-hitungannya secara matematis. Padahal hitung-hitungan dengan Allah itu tidak mesti matematis. Seperti contoh misalkan gini, di Indonesia ada sekarang Depang itu menghajikan orang, ya kan ada Depang menghajikan orang. Nah saya termasuk kelompok yang tidak sepakat dengan itu. Walaupun kawan-kawan lain kalau berasa hormat, yang sepakat silahkan gitu ya. Tapi saya termasuk kelompok yang tidak sepakat. Kenapa? Karena pahala dengan Allah itu tidak sama dengan ukuran logika manusia. Kemudian kalau kita lihat, kita tidak bicara fikihnya ya. Kalau bicara fikihnya pasti bakal banyak perbedaan. Walaupun misalkan hadis Imam Bukhari yang menghajikan orang itu sahih, tapi kalau kita lihat syarat-syarat menghajikan orang itu kan pertama ahli warisnya, kedua orang yang berhaji itu punya niat haji yang kuat, gitu. Itu baru boleh dihajikan, gitu. Kalau menurut kelompok yang membolehkan dengan syarat. Tapi kan ada kelompok juga yang membolehkan tanpa syarat. Tapi kalau saya termasuk kelompok yang tidak mau ikut-ikutan, gitu ya. Maksudnya kita coba nanti kita bahas. Bagaimana kita lihat contoh-contoh di zaman orang-orang soleh.
bahwa hitung-hitungan dengan Allah itu tidak bisa disamakan dengan logika manusia. Ini di depan itu ada sub khusus untuk menghajikan orang, bayar sekian juta apa gitu. Kemudian dia ada kelompok yang orang ini menghajikan si anu gitu kan. Murah amat gitu ya. Oh, ini kalau itu kan tidak seperti itu. Gini, ahlul mahabbah, ahlul khadimah itu orang-orang yang ahli dalil dengan dalil dan burhan petunjuk gitu. Sehingga hitung-hitungannya terlalu matematis. Kita lihat contoh Ibnu Mubarak, seseorang yang berada di zaman Abu Hanifah. Beliau itu mau pergi haji. Walau apakah Ibnu Mubaraknya atau cerita orang yang lainnya, tapi cerita ini tentang dari Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak itu mau pergi haji. Kemudian di tengah perjalanan dia melihat seorang perempuan yang sedang mengorek sampah, atau dalam cerita lain sedang menguliti bulu angsak atau bulu ayam sedang mengulitinya, membersihkannya. Kemudian kata Ibnu Mubarak, apa yang sedang kau cari? Bukankah itu haram bagi engkau? Kemudian kata perempuan ini, Allah sudah menghalalkan karena tidak ada lagi makanan yang bisa saya makan. Kemudian Ibnu Mubarak singkat cerita membatalkan perjalanan hajinya, kemudian memberikan seluruh bekalnya kepada perempuan tersebut sampai dia settle untuk beberapa bulan. Kemudian dia dalam sebuah cerita dia sembunyi gitu kan di daerah tersebut. Sampai rombongan haji, dia itu kan di daerah Irak ya, Ibnu Mubarak itu kalau tidak salah. Kemudian sampai rombongan haji itu pulang kembali, baru dia ikut pulang lagi ke kampungnya. Nah setelah sampai di kampungnya disambut ramai oleh orang-orangnya, oleh keluarganya. Mabrur katanya. Ibnu Mubarak haji mabrur, Ibnu Mubarak haji mabrur. Kemudian dan teman-temannya juga menyelamatinya, karena dia itu banyak menolong ternyata ketika di Mekah. Jadi ketika sedang melaksanakan ibadah haji, Ibnu Mubarak ini banyak menolong teman-temannya, gitu kan. Akhirnya dia ceritakan bahwa saya sebenarnya tidak pergi haji. Saya itu malu katanya, karena saya tidak jadi pergi haji. Karena bekal yang saya berikan, karena bekal saya berikan kepada perempuan yang membutuhkan. Tapi kata teman-temannya loh, bukannya dulu kamu yang membantu saya di sini, kamu yang melayani saya di sini, kamu yang memberikan ini itu. Ternyata dalam singkat cerita bahwa Allah mengutus malaikat untuk menghajikan orang ini. Berarti kan intinya niat. Kalau kita lihat kelompok ahlul mahabbah ini, ternyata hitung-hitungan matematis dengan Allah itu tidak berlaku. Ternyata pada waktu itu haji itu mabrur semua kalau tidak salah, atau diterima hajinya itu karena adanya Ibnu Mubarak yang tidak pergi haji, tapi bekalnya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah ini hitungan matematis dengan Allah itu beda. Pahala dengan Allah itu tidak bisa 1 ditambah 1 jadi 2. Kalau kita ingin 2 itu tidak mesti 1 ditambah 1 dengan Allah itu. Jadi kalau kita ingin pergi haji, misalkan kemudian tidak jadi satu dengan alasan yang lainnya, bukan berarti kita tidak mendapatkan pahala hajinya. Toh orang-orang yang pergi haji juga belum tentu dapat pahala haji, ya kan? Ini pahala dengan Allah gitu. Sama seperti orang yang ketinggalan sholat fajar misalkan, contoh dia itu ingin sholat fajar, walaupun bagi orang yang sholat fajar itu sholat sebelum subuh ya, bagi orang yang sudah terbiasa itu boleh menggantinya setelah sholat subuh ya kan? Tapi misalkan ada kesempatan yang memang dia tidak bisa lakukan sama sekali, itu kan dengan niat itu bisa gitu. Jadi pahala dengan Allah intinya itu tidak bisa dihitung secara matematis. Inilah mungkin yang dimaksud dengan ahlul mahabbah dan ahlul khidmah. Kalau ahlul khidmah itu harus 1 ditambah 1 jadi 2. Tapi kalau ahlul mahabbah tidak mesti untuk mendapatkan 2 itu 1 ditambah 1 atau 2 ditambah 0. Itu karena hitungan dengan Allah itu berbeda. Makanya kalau saya lihat sekarang di depan itu, saya termasuk orang yang tidak sepakat gitu. Karena bagi orang-orang yang punya niat haji, kemudian dia punya penyakit atau apa, saya pikir dengan niatnya saja gitu kan, itu bisa. Atau kalau mau dia anaknya yang menghajikan ahli warisnya, bukan orang lain.
Saya termasuk kelompok yang ini dengan syarat bahwa yang menghajinya itu harus ahli waris. Jangan sampai diwakilkan kepada kayak calonnya gitu kan. Jadi satu orang menghajikan 5 orang misalnya kan. Jadi begitu tua keliling. Saya pikir nggak make sense gitu buat saya ya. Tanpa menggunakan rasa hormat kepada orang yang punya ini. Oke, buat saya pertama Ibnu Mubarak saja tidak pergi haji, dia dapat pahala haji bahkan mabrur dan waktu itu, ya kan? Karena sekali lagi bahwa pahala dengan Allah tidak bisa dihitung secara matematis. Wallahu a'lam. Ahlul mahabbah min ahli syuhud wal riyan. Sementara ahlul mahabbah itu memang melihatnya bukan dengan kacamata yang kasar, tapi dia dengan hati nuraninya. Saya seperti tadi yang menjelaskan bahwa mendapatkan pahala dengan Allah itu tidak mesti 1 ditambah 1. Sama seperti orang yang membatalkan saum karena ingin menghormati tamu lah seperti itu, ya kan? Kalau kita ingin mendapatkan pahala saum, harusnya kan kita dengan saum. Tapi dalam kacamata ahlul mahabbah, orang yang mendapatkan pahala saum kan tidak mesti saum. Gitu. Ketika kita dijamu oleh seseorang, ketika membatalkan saum sunnah, kita saum sunnah ya, bukan saum wajib. Saum sunnah kita, bukankah kita mendapatkan pahala 2? Pahala jamuan dari teman dan pahala menghormati tamu, pahala niat saum kita. Kita dapat kesempurnaan pahala saum itu walaupun kita tidak menjalankan saum secara sempurna. Bukankah itu yang diajarkan Rasulullah SAW? Tapi banyak orang-orang yang tidak mau membatalkan saumnya demi menghormati tamu, bukan menghormati jajanan kecil ya, tapi menghormati jamuan. Bahkan para ulama mengatakan bahwa kalau misalkan sudah di atas duhur, di atas jam 12 itu makruh untuk membatalkan. Maksudnya bukan makruh, boleh lah untuk tidak dibatalkan, untuk tidak ditahan. Tapi kalau misalkan jam 12 kurang, itu seolah-olah wajib untuk dibatalkan kalau ada teman yang menjamu kita, kalau ada teman yang ingin mengundang kita. Saum sunnah tapi bukan saum wajib. Ahlul khidmah mahabbatul maqsumah. Ahlul khidmah itu cintanya itu terbatas. Kecintaannya kan terbatas, hanya sebatas yang dia sukai saja. Kecintaannya itu hanya terbatas kepada amalan-amalan yang dia senangi saja. Sementara ahlul mahabbah, ahli mahabbatul majmu'ah, kecintaannya itu menyeluruh. Dia melakukan apapun yang dia senangi ataupun apapun yang dia tidak senangi menurut sifatnya. Sementara ahlul khidmah dia hanya melakukan yang dia bisa saja. Ahlul khidmah itu hanya melakukan yang dia bisa saja. Kalau misalkan ada manfaatnya saya lakukan. Kalau saya bisa ya saya kerjakan. Kalau tidak bisa ya tinggalkan. Tapi kalau ahlul mahabbah majmu'ah, semuanya dia lakukan. Jihad, walaupun tidak sesuai dengan hati nuraninya, tetap dia kerjakan. Kenapa? Mahabbah yang dia cintai adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun syahwatnya bertentangan, tapi kalau itu mendatangkan cinta Allah, pasti dia akan kerjakan. Satu kisah lagi yang menarik dari Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini sahabat Rasulullah SAW yang begitu bela pada Rasulullah. Abu Ubaidah ini sahabat Rasul yang masuk Islamnya itu karena bertemu dengan pendeta. Jadi ketika awal-awal Islam sekali, ya kan, Abu Ubaidah ini sedang mengadakan perjalanan dagang. Di tengah-tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang pendeta. Kemudian seorang pendeta ini berteriak. Ceritanya mana? Seorang pendeta berteriak. Kata pendeta ini, adakah di antara kalian yang yang datang dari daerah haram? Adakah di antara kalian yang datang dari daerah Makkah? Kemudian Abu Ubaidah menunjukkan tangan saya datang dari Mekah. Kemudian kata pendeta ini, kamu sudah mendengar cerita tentang yang namanya Ahmad, dia itu mengaku sebagai nabi terakhir. Kata Abu Ubaidah, belum mendengar. Sudah gitu, sudah Abu Ubaidah berlalu. Tapi pernyataan si pendeta tadi masih terngiang-ngiang dalam kepalanya. Sampai dia pulang lagi ke Mekah, dia bertanya kepada keluarganya, apakah ada sesuatu setelah kepeninggalanku? Apakah ada sesuatu setelah aku pergi? Selama aku pergi, apakah ada sesuatu? Kemudian keluarganya mengatakan iya.
ada itu Muhammad katanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku sebagai nabi terakhir. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq sudah mengikutinya selama dia pergi. Kemudian kata Abu Ubaidah, Abu Bakar dan teman saya yang begitu penyayang, teman saya yang begitu lembut hatinya. Kalau dia mengikuti pasti dia dulu. Akhirnya Abu Ubaidah menemui Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mengatakan keislamannya. Belum bertemu dengan, mungkin udah kenal ya, tapi belum sampai sempat ngobrol dengan Nabi Muhammad gitu. Karena ketika Nabi Muhammad mengatakan dia sebagai Nabi, Abu Ubaidah sedang melakukan perjalanan. Tapi Abu Ubaidah mendapatkan hidayah dari seorang pendeta gitu kan. Begitu pula dia langsung bertemu Abu Bakar dan mengatakan keislamannya. Singkat cerita, dalam perang Uhud, Abu Ubaidah bagaimana cintanya kepada Rasulullah SAW. Menurut logika kita, itu tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang rendah kecintaannya. Kita tahu sejarah perang Uhud, bagaimana umat Islam itu dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengalami kemenangan, umat Islam itu dalam perang Uhud sudah menang. Umat Islam itu sudah menang dalam perang Uhud. Tapi karena godaan harta dunia, karena godaan ghanimah, sebagaimana Rasulullah SAW yang aku khawatirkan godaan atas umatmu itu adalah godaan harta dunia, ya kan? Nah, ketika si pemalih itu sudah diamanatkan oleh Rasulullah supaya tidak turun ke bawah, tetap mereka turun. Kenapa? Karena melihat harta rampasan yang begitu banyak. Hanya beberapa orang saja yang tinggal di atas yang taat kepada Rasulullah SAW. Akhirnya umat Islam terjungkal kalah oleh Panglima Khalid bin Walid ketika itu masih menjadi orang-orang musyrik. Khalid bin Walid memang seorang yang luar biasa ya, baik ketika dia di kelompok kafir ataupun setelah masuk Islam. Umat Islam kalahnya oleh Khalid bin Walid, tapi setelah itu menembusnya banyak kekalahan yang dialami oleh orang kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dalam pasukan Islam. Kalau umat Islam di perang Uhud, sampai-sampai Rasulullah SAW dikabarkan sudah meninggal dunia, sampai-sampai Rasulullah SAW dikabarkan sudah wafat. Banyak orang-orang yang makin kacau pikirannya. Kenapa? Karena mendengar Rasulullah SAW sudah wafat. Tapi ternyata di antara mereka ada orang-orang yang melindungi Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Ubaidah itu memeluk Rasulullah SAW. Badannya tinggi besar, memeluk Rasulullah SAW dengan tangan kirinya, dan dia menebaskan pedangnya kepada lawan-lawannya agar Rasulullah SAW selamat. Sampai putus tangan-tangannya, sampai ada 70 tusukan di dalam tubuhnya. Bagaimana cintanya terhadap Rasulullah SAW. Kemudian dia memapah Rasulullah SAW ke atas bukit, ke atas gunung, agar Rasulullah SAW selamat. Coba, luar biasanya kecintaan para sahabat. Tidak hanya laki-laki, Nusaibah, seorang perempuan pun sama. Dia mengambil pedang untuk membela Rasulullah SAW supaya Rasulullah SAW selamat. Coba, ini cinta-cinta yang luar biasa. Dia sudah tidak memikirkan jiwanya lagi, dia sudah tidak memikirkan harta bendanya lagi, dia sudah tidak memikirkan pahala-pahala lagi. Yang penting dia bisa menyelamatkan orang yang dicintai. Yang penting dia bisa menyelamatkan, dia bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Coba, Nusaibah, seorang perempuan, bagaimana begitu tingginya kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Dia mengorbankan tubuhnya, dia mengorbankan badannya melindungi Rasulullah SAW. Abu Ubaidah juga sama, dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain di perang Uhud yang mengorbankan dirinya agar Rasulullah SAW itu selamat. Dikisahkan tangan-tangannya itu putus Abu Ubaidah ini. Di dalam tubuhnya ada sekitar 70 tusukan. Tapi Abu Ubaidah menyelamatkan Rasulullah SAW sampai ke atas bukit. Panjang cerita tentang Uhud ini, yang akhirnya kata Rasulullah SAW bersabda tentang Abu Ubaidah, kalau engkau ingin melihat orang-orang yang sungguh-sungguh kecintaannya, lihatlah Abu Ubaidah. Banyak sabda Nabi tentang spesialnya Abu Ubaidah. Inilah mungkin kelompok-kelompok para mahabah yang hanya tidak mencari pahala, tapi dia menginginkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan giroh bagi kita semua untuk senantiasa beramal, mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yubayyinuna hubbak waj'al hubbaka ahabba ilayya mimma min nafsi wa minal ma'i wassalati wal barad.
ada doa yang diriwayatkan bahwa ya Allah, aku memohon kepada cintamu dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu, kemudian dan amalan-amalan yang bisa mendatangkan cintamu, dan jadikanlah kecintaanku kepadamu lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri dan dibandingkan dengan air yang sejuk ketika kita berada dalam kehausan. Itu mungkin yang harus kita pelajari, kita dalami, bahwa hakikat hidup kita di dunia ini bukan sekedar mencari kesenangan yang sesuai dengan syahwat kita, tapi kita harus sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari sungguh-sungguh cinta Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berdoa wa astagfirullah wa lakum wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu sekitar 10-an menit. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Pak Iwan. Kalau Pak Iwan ditanya tabrakan lagi. Kalau tidak ada, sudah jam 7 ini. Jadi dialek seperti kapan? Minggu depan. Berarti kita masih sama waktunya. Untuk minggu depan kita mulai jam 6.30 ceramahnya, tapi sholat subuhnya tetap di sini ya, sekitar jam maksimal kuat pas pahit gitu. Sholat subuh di sini. Ada pertanyaan lagi nggak ini? Pak Yazid? Ya, karena mungkin sudah, tapi ya inti daripada yang disampaikan Pak Guru tadi saya kira penting untuk kita tetap muhasabah dalam diri kita untuk selalu mencari cintaan yang paling tinggi, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang jabarkan dalam kegiatan kita sehari-hari, insyaallah. Sebagai pengumuman sebelum saya tutup, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membawa makanan pada pagi hari ini. Kemudian juga besok jam 12 ini ada acara penggantian surau kita, penggantian jadi sudah diganti, jadi sudah hampir 2 tahun. Jadi saya kira nanti ada laporan pertanggungjawaban pengurusan surau kita, apa yang sudah kita lakukan dan lain sebagainya. Dan kemudian nanti akan diikuti dengan penggantian yang lama menjadi yang baru di sekitar jam 12 besok insya Allah Pak Yazid yang lama datang. Kemudian juga semoga sekarang nanti ada teman-teman yang kalau cewek quorum kayak bisa nggak ada quorum. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.